Selamat bertemu kawan-kawan semua. Baik, di sini saya akan menjelaskan 71 sensasi fisik bagi penderita sakit lambung. Tentu cerita ini saya ambil dari pengalaman pribadi saya. Inilah 7 sensasi yang pernah saya rasakan. Mungkin lebih, tetapi cuma 71 inilah yang masih saya ingat. Dan saya selalu berdoa semoga kawan-kawan selalu diberkahi kesehatan yang baik, kebahagiaan, dan umur panjang. Jangan lupa subscribe channel saya, Harto Ledak. 71 sensasi fisik bagi penderita gangguan lambung. Yang pertama, rambut rontok. Kemudian yang kedua, rambut tumbuh banyak uban. Ketiga, kepala keliengan. Kemudian yang keempat, kepala nyeri. Kemudian lagi kepala keluar keringat dingin. Meskipun di ruang ber-AC, tetapi tetap keluar keringat dingin di kepala saya ini. Khususnya kepala belakang bagian yang kiri ini. Dan di atas-atas telinga saya ini, sebelah kiri, banyak sekali keringatnya. Kemudian muka kaku, muka pucat. Mungkin kawan-kawan memiliki pengalaman yang berbeda ya. Ini yang saya alami. Mata kaku dan terasa ditarik. Penglihatan mata kabur, seolah-olah kayak di blok putih gitu. Kayak kamera HP yang lensanya itu kena mungkin debu yang tebal gitu ya. Jadi agak blur gitu. Kemudian pelipis mata kaku di sebelah sini. Ini kaku biasanya. Hidung sering meler, keluar kayak ingus gitu. Kemudian kalau malam hari itu hidung tersumbat, sangat mengganggu ini kalau tidur. Bibir sering sariawan. Kadang kalau saya itu sariawan baru sembuh 1 minggu, kemudian sariawan lagi. Maka hati-hati bagi yang menderita asam lambung tinggi, jangan sampai bibirnya ini kegigit atau terbentur sehingga luka. Itu sembuhnya lama. Ya, sembuhnya lama karena kena asam yang dari dalam perut ini. Kemudian bibir berdenyut atau bergetar kecil, sering berdenyut gini. Kemudian lidah putih keabu-abuan. Ini memang orang memiliki gangguan pencernaan, rata-rata lidahnya putih dan keabu-abuan. Air liur kayak berbusa. Kalau pas tinggi-tingginya, ya asam lambungnya pas keluar ya kan mengenai tenggorokan dan kerongkongan luka, maka air liur ada bercak darahnya. Kemudian lagi mulut terasa gak enak. Makanya saya kalau pas lagi ada uang itu sering beli buah biar mulut saya nih terasa enak gitu. Kemudian leher kaku, leher pegel dan tidak nyaman, tenggorokan perih karena asam lambung keluar mengenai tenggorokan. Akhirnya terjadilah iritasi yang menyebabkan perih dan berdarah. Punggung pegal, kemudian punggung kaku, dada kiri sesak, jadi sering sesak di dada kiri ini. Kadang juga dada kiri ini terasa ngilu,
jantung berdetak kencang, kemudian tangan gemetaran, tangan kesemutan, kemudian lagi tangan terasa kebas atau mati rasa. Telapak tangan ini sering berkeringat ya, dulu, kalau sekarang kering ini. Padahal cuaca lagi panas ini. Saya nggak pakai kipas, nggak pakai AC, tapi telapak tangan kering. Pak muka ini berkeringat ya karena panas cuacanya. Kemudian jari tangan terasa kaku, ulu hati panas, ulu hati terasa perih, sering ini ya. Ulu hati panas dan perih ini sering. Perut perih, ya setiap hari. Dulu setiap hari. Pas lagi parah-parahnya ya tiap hari gitu. Perut begah ya hampir tiap hari. Perut kembung tiap hari ya, apalagi kalau sore hari itu lagi merdekanya perut kembung itu sama begah itu. Pokoknya tiap jam-jam 18 itu ya, sampai malam gitu ya, perut begah, perut kembung, perut perih itu. Kemudian perut terasa melilit ya, malam hari ya melilit gitu, dari jam-jam yang saya sebutkan tadi. Perut terasa ditusuk-tusuk, ini mau siang mau malam, kadang juga kalau pas kambuh ya kayak ditusuk pisau, kayak diiris-iris pisau. Khusus kita nih rasanya, atau perut kita nih. Pinggang pegel, kemudian pegal ya, pinggang pegal-pegal, kemudian pinggang lemah, kayak nggak berdaya gitu. Dulu saya alami itu sekitar berapa bulan ya, kalau yang pinggang lemah itu dari bulan April sampai bulan-bulan 8 gitu. 4-5 bulan lah sering seperti itu. Bulan April sampai bulan 8 2020. Kemudian pinggul ngilu, sering buang air kecil. Ini terkhusus kalau malam hari nggak bisa tidur, pikiran cemas, langsung auto ya, sering buang air kecil. Tapi kalau pikiran nggak cemas, biasanya aman-aman aja. Otot kaki gemetar, otot kaki kaku, kemudian otot kaki lemah, diri itu gemetar kadang. Lutut gemetaran, kaki gemetaran, pergelangan kaki ngilu, telapak kaki dingin, tapi kadang-kadang telapak kaki juga panas. Kemudian telapak kaki kesemutan, jari-jari kaki juga kesemutan, jari-jari kaki itu terasa kaku, jari-jari kaki terasa ngilu. Paling banyak itu jari-jari kaki atau jari-jari tangan itu paling sering saya dulu. Kemudian susah tidur, rata-rata nih penderita asam lambung susah tidur. Tensi darah naik atau darah tinggi. Kadang tensi saya itu sangat tinggi ya, sampai 140-an. Kemudian saya baca-baca di Google dan saya tengok di komentar-komentar di YouTube itu, kadang ada yang tensinya sampai 150 sampai 160 itu. Kemudian sendi-sendi terasa pegal, sering masuk angin, bukan angin itu, maksudnya masuk angin. Ini yang saya alami itu sering kali masuk angin. Baru sembuh satu malam, nanti malam berikutnya ada masuk angin lagi. Badan sering meriang, badan sering demam. Seminggu sekali kadang demam itu. Tubuh tidak bertenaga, kecapekan gitu ya, aduh, langsung ngedrop. Ya, tubuh mudah ngedrop, kecapekan dikit ngedrop. Tidak mampu berpikir berat, maka harus pandai menjaga suasana hati.
biar tetap senang, tenang, jangan mikir yang berat-berat. Sesak napas, kecapekan dikit itu ngos-ngosan gitu ya, sesak napas gitu. Mudah kecapekan, kemudian BAB berdarah, ini ketika tukaknya masih lebar atau luka di lambung, itu tukak itu luka di lambung ya, itu masih lebar, maka terkena asam lambung dan tergesek makanan, akhirnya banyak mengeluarkan darah, akhirnya berbentuk kayak BAB berdarah gitu. Kemudian BAB encer, seringkali hampir tiap hari dulu. Kemudian BAB berlendir dan berbusa. Kadang-kadang juga susah BAB. Kemudian sering buang angin atau kentut ya. Kadang-kadang beberapa hari juga susah buang angin. Kalau udah susah buang angin ini baru terasa begah kali. Nah, baik kawan-kawan, itulah 71 sensasi fisik gangguan lambung atau sakit lambung yang saya alami. Mungkin kawan-kawan semua memiliki pengalaman yang berbeda. Silakan ditulis di kolom komentar. Mungkin pengalamannya berbeda, mungkin saya bisa membantu untuk menjelaskannya. Jika bisa nanti akan saya bantu menjelaskannya. Yang penting abaikan sensasi dan fokus saja sembuhkan asam lambungnya ya, atau sembuhkan lambungnya. Jaga pola makan, jaga pola pikir, jaga pola tidur, hidup selalu bersyukur, hidup selalu teratur dan keinginan terukur. Mungkin masih banyak lagi sensasi-sensasi yang saya rasakan tapi saya lupa. Dan lupa ya saking banyaknya. Terima kasih. Semoga kawan-kawan diberi jalan kemudahan untuk menyembuhkan sakitnya. Dan semoga selalu diberkahi kesehatan yang baik, kebahagiaan dan umur panjang. Selamat beraktivitas.